Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahussusan ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. Iya kan alhamdulillah ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih istiqomah untuk melakukan salah satu kegiatan kita, yaitu thalabul ilmi. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita betapa indahnya Islam, betapa indahnya perbedaan yang ada di kalangan umat muslim yang oleh Nabi tidak dijadikan sebagai sesuatu yang saling berbenturan, tapi dijadikan sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Maka seharusnya apabila kita mau menirukan Nabi, seharusnya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menyatukan perbedaan dalam konsep sesuatu yang saling melengkapi. Sama seperti halnya sandal kita itu ada kanan dan kiri, antara kanan dan kiri itu tidak sama, saling berbeda, tapi keduanya tetap bisa kita gunakan bersama-sama dan itu serasi adanya. Baiklah, masyarakat muslimin, teman-temanku sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Mau'izatul Kulliyah yang akan menjelaskan tentang, banyak sekali penjelasan di sini tentang bagaimana beberapa sikap manusia ketika yang bisa mereka miliki itu adalah ketenangan hati, kebaikan hati. Karena kadang banyak orang pintar tapi justru bisanya ia cuman minteri. Dia orang pintar tapi misalnya minteri. Itu tidak lain tatkala ilmu itu hanya menjadi wacana atau menjadi ilmu pengetahuan saja, belum menjadi sebuah karakter yang membentuk kehidupannya. Itu akan jadinya seperti itu. Maka dari kitab ini kita akan banyak tahu bahwasanya kadang yang tertampak baik dari luar itu belum tentu tertampak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilihat baik, apa yang dilihat jelek dari luar kadang justru di sisi Allah itu baik. Sama seperti cerita yang sebelumnya dari hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana banyaknya amal ibadah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Allah cuma mengambil satu, yaitu rasa kasih sayang yang telah Umar lepaskan, yang telah Umar berikan kepada seekor burung saja. Dan ada seorang yang tertampak sebagai orang yang penuh perhatian terhadap masyarakatnya, tapi itu cuma anggapan di dalam dirinya, sehingga Allah memberikan wahyu kepada seorang nabinya bahwasanya walaupun orang tersebut itu memiliki perhatian yang besar kepada masyarakatnya, itu hanya sebatas keinginan tanpa ada bentuk realisasi. Itu hadis yang sebelumnya. Dari dua hadis itu
Artinya apa? Yang pertama, amal itu tidak bisa kita jadikan sebagai andalan kita bahwasanya kita itu adalah terbaik manusia. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa langsung divonis seperti itu. Terus yang kedua, apabila kita hanya menginginkan sebuah kebaikan, jadi cuma sekedar diinginkan saja tanpa ada bentuk upaya untuk melakukannya, maka itu ya masih dikatakan sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi masih mending daripada mereka yang masih belum memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Nah, dari hadis yang kedua yang saat ini akan kita baca, kita akan ditampakkan kepada sebuah perbuatan yang seolah-olah orang itu bagus, tapi ternyata di sisi Allah dia justru malah mendapatkan siksa. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-hadithu utawi iki hadis asani kang kaping pindho iku Amin Ibnu Mas'ud dan riwayatake saking Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini datangnya dari Ibnu Mas'ud. Radhiyallahu muga-muga sinten Allah Ta'ala alaihi luhur sinten Allah anhu anggo saking miksa Ibnu Mas'ud. Qala dawu sinten Ibnu Mas'ud ing qala ila akhirih. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawu al-fajr ila akhirih. Al-fajr ini dawuh Nabi hadis ini. Al-fajr utawi wong kang lanjut. Ar-raji kang ngarep-ngarep sapa fajr. Rahmatullahi ing rahmate Gusti Allah. Ta'ala hale moho luhur sinten Gusti Allah. Iku akrabu luwih parek ilallahi maring Gusti Allah. Ta'ala hale moho luhur sinten Allah. Minal abidi tinimbang saking wong kang ahli ibadah. Al-mukmin kang megor ake pengarep sapa abid nas. Jadi hadisnya akan bercerita kalau orang yang fajir itu adalah orang yang banyak melakukan dosa. Orang yang banyak melakukan dosa, yang mengharapkan rahmatnya Allah, dia banyak melakukan dosa, tapi di dalam dirinya senantiasa memiliki harapan kalau Allah itu bisa mengampuni, gitu. Dan dia terus melakukan hal itu. Sementara berarti pekerjaan dosa yang dia lakukan itu bukan keluar dari keinginan pribadinya, karena mungkin ketidakkuatan dia melawan hawa nafsunya. Jadi kayak sampean, ini contohnya kayak sampean kan kadang dengar ada Allah gas, ya kan? Tapi tidak segera sholat. Tapi aduh, biswayai sholat. Tapi karena masih asik ngobrol, buka enak ini ditinggal, gitu. Tapi tidak ada perasaan. Berbeda dengan orang yang tidak punya perasaan. Kalau punya perasaan, aduh sholat ya, jadi sholat. Tapi karena asik atau lagi ngobrol dengan pacar misalnya, kan gak enak, gak asik gitu, tiba-tiba ditinggalkan. Nah, dosa yang seperti itu kan menunda pekerjaan kebaikan itu kan juga pekerjaan yang tidak baik. Itu namanya pekerjaan yang keluar dari ketidakkuatan melawan hawa nafsu. Nah ini yang terkategori al-fajr ar-roji ila rahmata rabbi. Jadi orang yang melakukan dosa tapi sebenarnya dia memiliki keinginan kuat untuk banyak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, bedanya kayak gini. Sama itu melakukan tidak melakukan Allah tidak apa ini. Sholat waktu sholat. Kalau gampang sholat seorang hukum. Nah, beda dengan seperti itu.
Kalau seperti itu dosa yang keluar itu namanya dosa dari sifat kesombongan. Jadi menganggap remeh sebuah pekerjaan yang sebenarnya itu adalah mulia, tapi karena ya itu tadi menganggap remeh, alah gampang seorang ukur gitu. Nah itu namanya dosa yang keluar dari sifat kesombongan. Dosa yang keluar dari sifat kesombongan itu sama seperti dosa yang dilakukan oleh setan, jin dan iblis yang mendapatkan laknat dari Allah mulai dari dia dikeluarkan dari surga sampai hari kiamat. Berbeda dengan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam kan melakukan dosa dan juga dihukum, tapi beliau mendapatkan ampunan. Karena dosanya Nabi Adam memakan buah khuldi itu bukan karena merasa Nabi Adam itu hebat, tidak sama seperti jin, setan dan iblis yang ketika diperintah oleh Allah tidak mau melakukan sujud kepada Nabi Adam, dan alasannya cuma satu, karena merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam, sehingga setan, jin dan iblis itu menentang Nabi Adam, menentang perintah Allah untuk sujud. Nabi Adam enggak, karena memang rasa ingin gitu, kebanyakan pengen berbuah khuldi gitu. Tapi tahu kalau itu tidak. Tapi Nabi Adam pada saat itu belum sanggup melawan hawa nafsu. Dia tetap kode-kode melakukan itu soal terus dia Allah setan, gak kena sujud sehingga Nabi Adam makan buah khuldi. Sama-sama dosa. Tapi siapa yang diampuni Allah? Nabi Adam. Karena dosanya keluar dari ketidakkuatan dia sebagai seorang manusia melawan hawa nafsu, sementara setan itu dosanya keluar dari sifat kesombongan. Makanya di sini dikatakan al-fajir al-wajib ila rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abid al-mu'min. Nah di sini perbandingannya cuma kayak itu, orang yang banyak melakukan dosa tapi dia sadar akan ampunan Allah, itu lebih dekat bisa dikabulkannya doa dibanding dengan orang yang ahli ibadah tapi senantiasa suka memutus rahmat atau memutus harapan manusia yang lainnya. Bahasanya seperti itu hadisnya. Jadi cuma sing akeh lakoni dosa, tapi dia sadar dan memiliki harapan kalau Allah senantiasa bisa mengampuni segala dosa, itu lebih bakal cepat, lebih dekat untuk dikabulkan doanya oleh Allah dibanding dari manusia yang ahli ibadah tapi memutus harapan manusia yang lainnya. Salah. Contohnya yang paling gampang sekarang, kita kan ibadah kita kan masih kayak gini, penampilan kita kan masih kayak gini, dia ngomong celana, ngomong jin, tapi dulu malah dikafir, malah dibin. Nah ini juga, hadisnya sudah mengatakan seperti ini. Jadi maksudnya kayak itu, kita ahli ibadah tapi tidak punya rasa sosial yang cukup tinggi gitu. Seolah-olah dari ibadah yang kita lakukan kita adalah yang paling benar gitu. Akhirnya kafe salah, sholawatan ini salah, tahlilan ini salah, kafe salah. Itu sama seperti al-abid al-mu'min, jadi orang yang ahli ibadah yang memutus harapan manusia. Padahal setiap manusia itu gak gampang langsung berubah gitu. Tidak mudah manusia itu berubah. Kalau sampai tak melakukan wiritan kira-kira jam nurah, maka mesti mampu. Makanya kalau sampai itu butuh wiritan ini, bukan takut. Akhirnya sampai merasa depresi ketika melihat omongan saya sampai harus seperti ini, harus seperti ini. Depresi itu sama seperti al-nabi al-mu'min. Jadi sebaik-baik manusia ketika menyampaikan itu adalah mereka yang bisa menempatkan orang yang bertanya di mana posisi. Ya enggak mungkin saya ngajak sama dia untuk diri sampai sekian banyak, enggak mungkin. Tapi perlahan dari apa yang sama bisa lakukan. Ya wis apa bisa sholat ini cukup. Terus seperti itu perlahan.
Jadi di sini ada bentuk rasa kasih sayang dan bentuk kesadaran dan bentuk mengetahui siapa yang sedang kita hadapi. Jadi orang gampang disalah-salah yang menunggu. Sementara fenomena yang di sekeliling kita itu banyak, sing bolak-balik, yurus api gitu. Ya sudah bagus. Kalau mau berbicara bagus dari penampilannya yowis nganggu gamis. Kalau wis sendirinya kabeh wis kalau kelihatan ibu ada ya taat. Tapi sayangnya semua itu dirusak dengan kesukaan dia untuk menyalahkan orang lain, sehingga amal ibadahnya itu dianggap sebagai sesuatu yang paling membuat dirinya bisa hebat. Orang yang tidak bisa seperti dia itu dilaknatkan senang. Nah, itu sama seperti ini. Al-fajir ar-raji ila rahmata rabbihi itu akrabu ila Allah ta'ala minal abid al-mu'min. Jadi masih lebih baik daripada hamba yang ahli ibadah tapi suka memutuskan harapan tetangganya. Tuh, harusnya seperti itu. Terus kemudian hadis berikut sampai di sini jelas ya. Kalau tidak jelas ditanyakan gitu. Kalau tidak jelas ditanyakan. Jadi redaksi hadisnya itu adalah al-fajir. Al-fajir itu orang yang dia masih suka melakukan dosa. Jadi pemimpin tapi saya turun tepat. Tapi dia sadar kalau yang dilakukan itu salah. Ya sama seperti Allah saya enak kalau ngobrol kalau pacarnya tadi tapi misalnya sholat. Tapi nggak karena tidak sanggup. Cuma luwih parah malah Gusti Allah lebih dekat kepada Allah dibanding doanya orang yang suka ibadah tapi senang nyalahno tombol. Iku luwih parah duwane wong sing mau kuwi. Sing ngobrol karo pacare gandang salat gara-gara gak kuat nahan pacare ngerti diri. Iya. Itu sing dilakukan timbangan wong sing ibadah ini ya kan. Tapi ketika melihat orang-orang yang tidak mau sholat itu tidak naklah. Itu saya lebih paham sebenarnya saya mau ini. Saya jangan juga. Gitu. Ya saya ngambil saya biar, ya saya berkata juga kapan nyalah mau. Wow. Nah ini kan cuma sekedar hadis yang menjelaskan contoh. Soalnya memang pun kadang orang itu kalau sudah ahli ibadah kadang yang gila uang itu aduh uang itu kok apa gemuruh soal apa kalau orang lain kadangnya seperti itu, pandangannya itu seperti itu. Dan di hadis ini kita diingatkan itu. Oke lah, kita boleh menjadi orang yang ahli ibadah, tapi jangan sesekali kita memutuskan harapan orang lain. Dulu kekasaran itu. Jadi jadilah orang yang ahli ibadah, tapi memiliki kelembutan kepada sesama. Sing ahli ini kayak ngomong, sing ahli itu kayak gitu. Karena bisa jadi orang yang melakukan maksiat itu memang bukan karena dia tidak tahu akan perintah Allah, bukan, tapi karena memang ketidakmampuan dia sebagai seorang manusia melawan hawa nafsunya gitu. Nah kayak gitu itu nggak boleh nggak itu langsung dikat gitu. Wah itu so, wah mau merokok ya, merokok kayak si kafir gitu. Ya, jadi ya bukan seperti itu caranya, perlahan kita dekati satu persatu. Kalau memang kesukaan dia itu adalah sesuatu yang sifatnya menghibur, ya bagaimana kita buat sebuah hiburan yang sedikit demi sedikit mengajak kepada kesadaran gitu. Itu jadi sekali lagi, tapi tetap al-majaz itu tetap tidak boleh. Orang yang seperti tadi itu sebenarnya tetap tidak boleh, cuma ya dibanding-banding. Kalau mau dibanding-bandingkan, jadi orang sing akan melakukan dosa tapi dia sosialnya bagus, kebaikannya dia bagus itu masih lebih dekat kepada Allah dibanding orang yang suka ibadah tapi tidak peduli kepada sekitarnya. Itu masih lebih bagus yang seperti itu. Kalau mau dibanding gitu. Tapi tetap uang al-fajir, orang yang dikatakan fajir itu tetap tidak boleh. Ya orang ideal itu api, ibadah api, sosialnya api. Bagusnya seperti itu. Nah, cuma dari sini menjelaskan kalau ada fenomena yang seperti itu. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya?
Terusnya Ola jauh Sintan Nasmi Akhbarana wis awet kabar insun kita Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam Umar saking Umar Anna Ujilan sak temeni wong lanang siji iku kana ono sapa rajul fil umami ing dalam mongsone umat al-madiyati kang wis liwat al-madiyati kang wis liwat. Kalau nggak bisa ikut mana, sekali lagi ikut dulu harokatnya. Ikut dulu harokat. Ya ketahuinya itu ya ketahuinya kode teman-teman sopo umam fit ibadati dalam ibadah. Lalu syaddidu lan kebot-keboti sehingga umam ala nafsihi lalu syaddidu lan kebot-keboti sinten rajul ala nafsi enak kasih awak dhewe rajul wayang itu tetapine gampang megotake sapa rajul annasa ing mungso min rahmatillahi taala saking rahmati Gusti Allah taala. Ini pekerjaannya. Ada orang yang yaitu ini kadarnya sampai, tapi orang itu suka memutuskan harapan orang lain kepada Allah taala. Sumamata maka dulu mati Sopo rojul Fakola maka mengucap Sinten rojul Ya Rabbi ucapan Ya Rabbi. Ini perkataan seorang rojul yang suka memperkuat ibadahnya, seneng poso, seneng tapi orang sakne di tonggo. Jadi tonggone wis sing ora pintar iku wis dianggap bodoh kabeh, wis dianggap gak ngerti hadis, dianggap gak ngerti Al-Qur'an wis kaya ngono. Padahal kalau iki ngaji wis melok apa sing diomongno karo ulama wis kaya ngene wis ngene. Ya wis saya belajar. Lah, bagaimana kondisi matinya seorang rajul yang seperti itu? Kalau ngucap sapa rajul ya Rabbi Duh Gusti ingsun ma utawi apa iku li tetep kedue ingsun indaka ana ing dalam sandinge Tuhan roh apa ya apa yang aku miliki berada di hadapan kali ini. Fakola dijawab Fakola mau menjawab sinten Allah rajul anna utawi sing kedue sira iku neraka. Lah kok neraka ya Gusti Allah? Pripun dengan ini? Kalau ini kan kabarnya sebuah kabar karena Nabi itu tidak bisa menyampaikan sesuatu yang sifatnya gaib kecuali memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sesuatu peristiwa yang seperti itu. Orangnya ibadah tapi gampang megotnya memutuskan harapannya manusia kepada Allah. Di kafe tersebut mau di haram mau di bid'ah mau wala baru saw sintan rajul ya Rabbi Duh Gusti ingsun faina ibadati faina mau ikun berendi ibadati utawi ibadah ingsun. Lalu bagaimana dengan ibadahku yang selama ini aku lakukan ya Rob? Wajib jihad ingsun dengan usaha kuatku untuk senantiasa mendekat kepadamu ya Rob. Fakola kemudian dijawab Fakola mau kemudian jawab sinten Allah. Apa kata Allah? Inna kasak temui siro iku kunca ono sopo siro iku tak mutu wis ngekotake sopo siro annasa para manusa min rahmati saking rahmati ingsun fid dunya ing dalem dunya. Fa'ana moko utawi ingsun Allah iku aknatu bakal ngekotake sopo ingsun ing sira al-yauma ing dalem iki dina min rahmati saking rahmati. Itu kata Allah. Jadi besok ada orang yang akan mengandalkan amal ibadahnya. Kenapa aku kok diberikan neraka oleh Sang Ya Allah? Oleh Sang Ya Allah. Bagaimana ibadahku? Bagaimana upaya aku untuk mendekatkan diri kepada Tuh. Itu aja nih ibadahku ya ibadah. Terus usahaku ya usaha.
Cuma masalahnya awakmu itu gak pakai apa menganggap perkataan kamu itu lebih suka menyalahkan orang lain dan menganggap kamu adalah yang paling benar. Kalau kau gampang memutuskan harapan orang lain, akhirnya orang lain itu merasa sedih dan merasa takut akan ancaman Allah gara-gara ngomong-ngomongan konceng wis mbok kapleni kabeh. Uang sembun itu dolar ke orang dia merokok. Karena seringnya seperti itu kamu mengatakan seperti itu, maka pada hari ini aku juga akan memutuskan harapanmu dari surga. Itu kata Allah seperti itu. Nanti ada peristiwa seperti itu. Jadi tatkala manusia itu tidak bisa memberikan ketika amal ibadah sudah tidak berguna baginya, maka di sana ada kerelaan Allah. Bahkan untuk masalah memikirkan tetangga, jadi di dalam Islam itu setiap amal ibadah pasti bermuara pada dua titik. Pertama itu hablum minallah, yang kedua itu adalah hablum minan nas. Jadi hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Cuman bedanya kalau kalian itu hablum minan, contoh kalimatnya itu adalah usykurli waliwa hidayah. Kata Allah seperti itu, bersyukurlah kamu kepada dan kepada kedua orang tua. Terus sekali aqimis sholata wa atuz zakata. Dirikan sholat sebagai bentuk hubungan kita dengan Khalik atau dengan pencipta. Terus wa atuz zakata, kan pasti itu bisa meningkat pelaksanaan sholat dengan zakat. Jadi pasti ada dua titik. Pertama hablum minallah, yang kedua pasti ada hablum minannas. Jadi hubungan baik dengan sesama manusia gitu. Jadi ketika kita memiliki hubungan baik dengan Allah, memilikilah hubungan baik dengan manusia gitu. Nah, itu titik poin dari setiap perintah Allah, semuanya pasti memiliki dua aspek itu. Maka ketika dua aspek itu tidak dicapai, maka pasti pekerjaan itu juga tidak dianggap begitu, tidak sempurna di sisi Allah. Nah, untuk bahkan ada hadis yang mengatakan kayak gini, ketika manusia itu baik hubungannya dengan Allah, tapi dia tidak baik hubungannya dengan kedua orang tua, artinya ini kedua orang tua itu kalau mau dijabarkan hubungan kita dengan sesama, maka orang itu dianggap tidak baik di sisi Allah. Dan itu. Tapi kalau dia memiliki tidak begitu baik hubungannya dengan Allah, tapi dia memiliki hubungan baik dengan manusia, jadi birrul walidain bahasanya dalam hadisnya itu birrul walidain, baik kepada kedua orang tua, maka dia dianggap sebagai orang yang baik di sisi Allah. Bedanya itu. Bahkan kan kalau dosa, syaratnya orang yang taubat itu kan ada 4. Pertama menyesal, kemudian berjanji tidak mengulangi, ketiga minta ampun, dan yang keempat itu adalah kalau memiliki hakul adami, memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama, misalnya kita berbuat dosa kepada orang lain, maka Allah tidak akan bisa mengampuni sebelum orang lain itu mau mengampuni. Kan seperti itu. Artinya apa? Allah akan mengampuni kita menunggu orang lain itu rela. Itu hadisnya seperti itu. Lagi siapa enak? Astagfirullahaladzim. Dia paling mesti ngapura kan? Enak. Ambil wudhu, ada dosa-dosa yang bisa hilang pada saat kita mengambil wudhu dengan baik. Itu sudah. Tapi ketika sudah kaitannya dengan sesama manusia, Allah itu tidak akan mengampuninya sebelum manusia yang lain itu juga ikut mengampuni. Di sana seperti ini. Lah terus saya berikutnya kan dia menambahkan amal ibadah yang gitu. Tapi ternyata oleh Allah seluruh amal ibadahnya itu tidak diterima, tetap memasukkan dia memasukkan dia ke dalam neraka karena orang tadi suka memutuskan harapan tetangganya. Itu maksudnya memutuskan harapan tetangganya, ya wis tetangganya itu sehingga foto karo dhek langsung divonis salah, langsung divonis kafir, langsung divonis neraka, langsung divonis sesat gitu.
tanpa melihat lebih jauh lagi gitu. Itu yang dimaksud dengan yaqnutu annas min rahmatillah. Ya, sampai sini bisa dipahami? Kalau tidak bisa dipahami nanti ditanyakan. Jadi itu terusannya hadis ini. Terus kemudian di sini juga ada ruwiyah an Abi Hurairah, ruwiyah dan riwayat an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, Abi itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing. Nama iya, jadi bapaknya kucing. Ini adalah sebuah lakop itu julukan. Seperti teman sampean kadang dipanggil dengan panggilan-panggilan tertentu, ya kan? Ya, itu sama seperti ini. Kenapa? Karena Abi Hurairah ini terkenal salah satu sahabat Nabi yang juga sering meriwayatkan hadis, tapi dia adalah seorang yang sangat mencintai kucing. Dia adalah orang yang paling mencintai kucing. Anin Nabi terriwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa anna rajulan satemene wong lanang. Anna rajulan satemene wong lanang iku lam yakmal ora tau agawe amal sapa rajul khairan ing kebagusan qattu ing dalam pisan. Jadi ada seorang laki-laki yang belum pernah, bukan belum, artinya jarang melakukan kebaikan. Illa tauhidah aneh senantiasa aneh nyuwisiake maring Gusti Allah. Jadi orang itu tidak melakukan amal kebaikan yang sifatnya sosial, tapi dia lebih yang sering dia lakukan, yang senantiasa itu gampang suka mentauhidkan Allah. Zikir kabeh di sini tauhid maring Gusti Allah. Falamma hadoro mongko ing dalam ari kalane teko rajul apa mau mati. Tatkala ia dihampiri oleh kematian, orang ucap sapa rajul orang ucap sapa rajul li ahlihi maring keluargane rajul. Ida ana dumataan ing dalam nalikane ingsun, ida ana ing dalam nalikane ana sapa ingsun. Mungkin tegese mati sapa ingsun. Fa'akhraqani ngobrol sapa sira ing ingsun. Binari kelawan neraka. Binari kelawan geni. Hatta takuni hingga curake apa nang ing ingsun. Hingga curake ing ingsun. Ramadan ing apa nang ing ingsun Ramadan ing zati am. Semadar ning ngomong namun sapa sira ing ingsun dilbahti ing dalam segara fiyal nihim ing dalam dina kang banter anine kang ahli pokok padha ahli sapa ahli. Guys, jadi ada seorang laki-laki itu jarang melakukan sosial, jadi kebaikan yang sifatnya sosial. Tapi sini ibu ada tok kafir tok. Nah, sebelum dia meninggal dia berpesan kepada keluarganya untuk sesok katanya dia besok kalau aku mati jangan kau kubur aku, jangan, tapi bakarlah diriku, kemudian biarkan api itu membakarku sampai aku menjadi sebuah abu, dan abu itu sampai tebarkan di mana pada hari itu terdapat angin yang begitu kencang, maksudnya buyar dalam pikiran dia. Jadi dia harus mati tidur, kan yang disiksa kan biasanya jasadnya, pikirannya dia seperti itu, pikiran dia itu seperti itu. Jadi kalau mau khawatir kalau siksa kubur, kan kalau disiksa kubur itu kan yang disiksa katanya dia itu jasadnya.
Sebaliknya dia ditanya kepada keluarga untuk dihancur leburkan sampai tidak tersisa. Lalu kompon-kompon harus jadi abu, kompon diawal-awal di udara yang banyak air pada saat itu anginnya begitu keras. Jadi itu gak etok, gak berubah dasar. Itulah fa'al, dan itu dilakukan oleh keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Faidah mengkoordinatkan dua kali waktu kufi dari lain. Faidah mengkoordinatkan dua kali waktu kufi dari lain tetap yang belum kekuasaan Gusti Allah. Ta'ala alaihi wa sallam Allah. Dia tidak tahu kalau Allah itu maha kuasa. Ya, akhirnya dia tetap ketika meninggal itu tetap dia berwujud sebagai sebuah zat yang tetap bisa ditanyakan, tetap bisa disiksa ketika dia bersalah, tetap seperti itu. Karena yang menghadap kepada Allah kan bukan jasad kita, tapi roh kita, dan roh kita itu tidak akan pernah hancur, gitu. Nggak bisa hancur. Gitu. Karena roh itu nanti yang akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini, kalau semua pengen tahu antara roh jadi jasad dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau sama ditanya, sama itu itu awakku. Nah itu betul. Karena memang di dalam diri kita itu ada roh gitu. Yang dimaksud itu. Jadi walaupun hancurnya jasad kita, jadi Allah masih tetap bisa memperlakukan siksanya ketika berada di alam kubur. Jadi kalau kita yang mau pikiran itu dianggap lewis dijujur apakah intet pitakon kubur kali kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan. Faidan dua di kompeti lain kali. Kalau Allah maka kita alam. Kemudian Allah berkata kepada si Rasul tadi yang sudah minta untuk dihancurkan. Tapi kaget lagi sih. Aku kok bisa kayak bagaimana? Akhirnya Allah berkata, maka dari apa itu hamalikan dijumpai siro alama ing atase perkara faal kang wis agawe sapa sira. Apa yang membuat kamu mau melakukan seperti itu? Apa? Ditanyakan. Ora dulu sintan rajul, ora dulu ucap sapa rajul, kon jawab. Maka kita utawi ma amal iku karena oleh wedi ingsun maring panjenengan Gusti Allah. Kalau ngaku sinten Allah lahu maring rajul bila sebab makhal fatu. Jadi laki-laki itu ditanya ada Allah, apa sing marahi awakmu kuwi nglakoni kaya ngono. Iki krono banget kuwatire maring panjenengan ya Allah. Karena rasa takutnya ia kepada Allah yang begitu besar sehingga ia melakukan sesuatu sampai badannya itu tidak mau dipenggal tapi maunya ditunduk. Karena rasa takut yang begitu besar kepada Allah, akhirnya Allah mau mengampuni orang yang tadi. Jadi ada juga ternyata orang yang tidak memiliki pekerjaan sosial, ya kan? Tidak memiliki pekerjaan sosial dan dia juga tidak kurang begitu banyak melakukan sosial, yang dia lakukan itu hanyalah bertauhid kepada Allah. Tapi satu pahala yang bisa menyelamatkan dia justru masalah tauhid enggak, tapi hanya rasa takutnya dia kepada Allah. Kalau lalu kemudian Allah mengampuni. Ini adalah beberapa hadis dan beberapa contoh yang bisa dijadikan dalam pada diri kita sebagai alternatif apa yang akan kita tekuni, apa yang akan kita istiqomah. Tauhid sampai muncul rasa takut yang begitu besar kepada Allah, ya insya Allah selamat. Karena memang ada yang seperti itu. Muslim dulu yang berjalan nyelamat malah itu kalau mau kuatnya cara Gusti Allah itu juga diampuni. Tapi di sini dijelaskan lagi wahya hanya utawi rajul iku lam yakmal ora tau agawe sapa rajul khairat ing kebagusan qatun ing dalam kebagusan illa tauhid ane tauhid.
Tapi itu sekali lagi jadi orang melalui menungso gitu loh. Jadi sekali lagi titik tekannya dia tidak membuat sakit hati orang lain, dan dia tidak pernah memutus harapannya orang lain. Dia terus menunggu bakal mengeluarkan laporan sendiri urusan. Tidak seperti tadi kan. Kalau contoh yang pertama dia ahli ibadah tapi suka menyalahkan orang lain, sehingga amal ibadahnya itu justru malah tidak bisa menyelamatkan dirinya karena perbuatan sukanya dia menyalahkan orang lain. Makanya ojo gampang-gampang menyalahkan dia, ojo gampang-gampang menyalahkan orang lain, dan jangan sesekali kita menganggap bahwasanya kita itu adalah yang paling benar. Jangan menganggap, tapi yakin akan apa yang kita miliki itu benar, itu betul. Itu betul. Dan menganggap orang lain itu salah, sama seperti agama itu kan claim of truth. Jadi mengakui bahwasanya agama kita yang benar, gitu. Agama yang lain itu salah. Itu betul kalau urusan. Tapi kalau yang urusannya sifatnya sosial atau apa ya, yang sifatnya itu muamalah, bukan urusan keibadatan, itu tidak perlu seperti itu, karena orang lain memiliki alasan dalam melakukan hal tertentu. Itu yang patut kita betul-betul peka di sana. Jadi kalau untuk agama mungkin kita boleh mengakui kalau agama kita yang paling benar, agama yang lain itu salah. Memang harus seperti itu. Kalau memang agama itu adalah claim of truth, artinya memang mengklaim yang benar. Jadi mana agama yang paling benar itu. Tapi kalau untuk urusan amal-amal ibadah yang sifatnya itu bukan hal-hal yang sifatnya pokok, itu nggak perlu lah menganggap kalau bukan dari kita yang paling baik. Kita harus lebih toleran dalam urusan muamalah, tapi tidak pada urusan tauhid. Jadi toleransi itu batasannya hanya pada urusan yang sifatnya muamalah atau sosial, boleh toleransi. Tapi ketika urusannya keyakinan, Allah itu satu, sholat itu 5, jadi sholat itu ada 5 waktu, zuhur itu 4 rakaat, kita harus toleran, tidak ada toleran di sana. Zakat, puasa, haji, itu hal-hal yang pokok, tidak ada toleran di sana. Kalau hal-hal yang sifatnya umum orang, tahlilan orang, itu kan sifatnya lebih mengarah kepada sosial, bukan ibadah yang murni. Artinya bukan ibadah murni. Jadi nanti akan dibagi, ada ibadah mahdhur, ada yang berumah mahdhur. Ibadah murni yang bagus sholat, zakat, puasa, haji, itu murni. Itu tidak bisa diotak-atik, itu harus memiliki claim of truth. Artinya tidak boleh yang lain itu dianggap sholat kuwi Allah ada sama-sama umat Islam, tapi sholatnya itu cuma berapa waktu, 3 waktu. Jadi zuhur kalau asar dari masjid, maghrib kalau isya dari masjid, kemudian subuh 1 tempat. Ada yang seperti itu. Itu tidak ada kata toleran di sana. Tapi yang toleran, sekali lagi, toleransi itu hanya berbatas kepada sifatnya yang muamalah atau ibadah yang ghairu mahdhur atau ibadah yang sifatnya masih mengarah kepada sifatnya sosial. Tapi kalau sudah mengarah kepada ketauhidan, kepada keyakinan atau ibadah yang mahdhur, itu tidak ada sifatnya yang toleransi. Jadi harus dibilang. Nah, orang ini bisa selamat karena memang tidak memutuskan harapan kepada orang lain. Dia tidak peduli. Kalau yang pertama kan tidak ahli ibadah, tapi senang Allah, akhirnya dia tidak tetap. Kalau yang ini bisa diampuni oleh Allah karena memiliki rasa takut, walaupun sama-sama tidak senantiasa tidak suka melakukan hal-hal yang sifatnya sosial. Terus kemudian wa'ala ada itu tetap terima kasih ikilah hadis hikayatun utawi hikayat. Jadi besok ini sudah masuk kepada cerita. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup pertemuan kali ini ada pertanyaan. Ya, untuk Ustaz, tadi kan jenengan menjelaskan bahwasanya jika punya hubungan baik dengan Allah tapi tidak punya hubungan baik dengan manusia,
maka ia tidak dianggap baik dengan hubungan dengan Allah. Tapi jika hubungan baik dengan manusia tidak punya hubungan baik dengan Allah, dianggap pula hubungan baik dengan Allah gitu ya. Itu apakah bahasanya agama itu kok serasa tidak penting gitu dari penjelasan tersebut? Saya rasa ya. Kok bilang tidak penting? Ya, maksudnya gini, kan hubungan baik dengan, kalau dilihat kasat mata gitu ya, ibadah. Ya, hubungan baik dengan Allah itu kan menujunya ke ibadah, ke agama gitu. Nah, hubungan baik manusia itu kan lebih ke sosial. Nah, gitu. Kalau hubungan sosial baik, maka Allah, hubungan dengan Allah baik gitu katanya jenengannya. Iya. Kalau hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan manusia tidak baik, maka tidak baik pula. Iya. Jadi itu gini, kesalahan kita dalam menempatkan kesalahan kita dalam menempatkan definisi agama yang sampai sekat dalam urusan ibadah. Padahal tidak ada agama itu enggak cuma ngurusi tahlilan, sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Hubungan sosial itu juga bagian dari ibadah. Semuanya. Sampai masuk ke sini, sampai kuliah itu ada anggap ibadah. Ya itu yang salah. Justru seluruh aspek kehidupan manusia, ibadah agama itu kan diturunkan kan untuk mengatur tata cara bagaimana kita bersikap dan perilaku. Ada yang sifatnya pengertian, ya kan? Semuanya itu mengarah kepada, harusnya mengarahnya kepada pengertian. Karena apa? Karena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma karena kebiasaan yang terjadi manusia, akhirnya agama itu urusannya sholat, zakat, puasa, haji. Jadi hubungan sosial itu bukan bagian dari perintah agama. Ya, salahnya di sana. Sama pernah baca ini bukunya Iko Santoso, bagaimana menganggap pekerjaan itu adalah amal ibadahnya. Nah, itu perlu sama baca. Artinya biar tahu bahwasanya seputar agama itu tidak hanya seputar sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi hubungan sosial itu juga bagian dari agama. Hadis ini kan juga tidak memisah antara, kan yang dipisah itu adalah urusannya itu bukan, maksud saya ibadah itu yang seperti tadi, bukan menafikan ibadah yang bermakna itu bukan termasuk ibadah, bukan. Semuanya itu adalah aspek ibadah. Jadi birrul walidain tergantung pada niat kita gitu. Makanya kan ada amal ibadah yang tertampak amal ibadah dunia, dan ada amal ibadah yang tertampak amal ibadah akhirat. Ada hadis kayak gini, Kamin amalil yatasawwaru min amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bisu'in niat. Jadi ada pekerjaan yang seolah-olah itu adalah tertampak pekerjaan akhirat, tapi dia tidak dicatat oleh Allah sebagai pekerjaan yang sifatnya ukhrawi, artinya bakal untuk pahala. Karena bentuknya nih, ya sholat, pengen di sawang konco, sholat, zikir, pengen dianggap wong sing alim, sing ahli ibadah, itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Artinya dia tidak akan mendapatkan pahala. Sekali lagi, bukan maksud saya itu mengatakan seperti itu tadi, berbakti kepada orang lain, berbuat sosial dengan baik itu bukan termasuk ibadah, bukan penjelasan saya tidak seperti itu. Jadi itu juga bagian daripada ibadah kita gitu. Karena kesalahan kita kan menganggapnya saya urusan ibadah ya sholat, lah itu yang salah, bukan seperti itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa hadis itu justru mengatakan seolah-olah agama itu tidak penting. Justru agama itu penting, karena dengan agama kita memiliki nilai kebaikan dari setiap apa yang kita kerjakan. Jadi sampai itu ada semua aturan sekedar mengikuti rutinitas tanpa mengikuti aturan agama yang sampai lakukan, ya udah dia hanya sebatas pekerjaan atau pekerjaan rutinitas yang sifatnya cuma duniawi. Tapi kalau pekerjaan yang kita lakukan itu dengan perintah yang sudah dilakukan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari perintahmu. Melakukan perintah orang itu bukan ibadah. Ibadah kepada orang tua apa itu bukan ibadah. Maka ketika semua orang kasih kita hanya kepada Allah dan menjalankan agama
semua dari setiap detik yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah. Cuman bedanya ada ibadah yang kita tekuni, ada ibadah lain yang tidak akan kita tekuni. Contohnya seperti tadi, dia beribadah kepada Allah langsung, yang hubungannya itu kepada Allah, ya, ya gampangannya ya langsung kayak sholat zakat. Tapi dia tidak memiliki ibadah yang hubungannya dengan manusia, dan itu juga memiliki hubungan kepada Allah. Kan dia seperti itu. Itu lebih baik daripada orang yang memiliki ibadah dengan hubungan baik atau menjalin hubungan baik dengan sesama, itu lebih baik dalam ibadah. Berarti harus seperti itu penjelasan, daripada ibadah yang hanya memiliki hubungan baik kepada Allah. Soalnya hadisnya seperti itu. Jadi hadisnya mengatakan kalau sampean itu berbakti kepada Allah sementara sampean itu berbuat buruk, itu dalam kitab Mursyidul Amin karyanya Imam Al-Ghazali dalam bab birrul walidain. Babnya itu berbakti kepada kedua orang tua. Sama berbakti kepada Allah, tapi sama tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah itu dianggap sampean tidak berbakti kepadanya. Tapi sebaliknya, ketika sampean tidak berbakti kepada Allah, jalan sholat, jalan zakat, tapi di ngomong baik gampang gelem, gak tahu ngarani atine wong tuwa, terus minta ridhonya orang tua, tapi sadar tidak kalau dia tidak melakukan ibadah kepada Allah itu dosa. Tetap dasar itu, cuma dia kalau mau, malas tahu kok. Tapi yang dia itu adalah berbaktinya kepada orang tua, dan keduanya itu sama-sama ibadah. Itu masih dianggap baik, dianggap taat oleh Allah. Paham ya perbedaannya ya? Jadi bukan maksud saya itu membedakan yang sifat sosial itu tidak terkategori ibadah, tidak, tetap terkategori ibadah. Dari hadis tadi cuma ingin menjelaskan ada beberapa pekerjaan manusia yang memprioritaskan satu, menghilangkan yang lain. Maka kalau memang kecenderungan manusia seperti itu, maka pilih antara dua hal ini. Ada yang fokus hanya kepada Allah, orang peduli kalau sindiani, orang peduli itu masih bisa selamat, masih bisa selamat. Contohnya orang yang ahli tauhid tadi, orang ahli tauhid ya kan, marah maring Gusti Allah, dia ahli tauhid, tapi tidak melarang menungso. Ada orang ahli ibadah, tapi sebenarnya melarang menungso. Ini yang tidak selamat, yang tidak selamat seperti itu. Artinya apa? Dua elemen ini sama-sama penting. Hubungan sosial itu penting, hubungan dengan Allah itu penting. Tapi ketika manusia tidak bisa keduanya, pilihlah yang terbaik bagi jalan. Yo sekitar, yo ahli ibadah, yo api kalau menung. So itu ideal. Tapi ketika tidak bisa, maka pilihlah salah satu. Tapi seharusnya ini tetap bisa berjalan bersama. Seharusnya tetap bisa berjalan bersama. Tinggal mindset saja yang harus kita rubah. Artinya ya jangan dipisah-pisah itu. Maka kalau sama membaca karyanya itu nanti akan tahu bagaimana sufi corporate. Jadi orang ahli sufi itu ya pekerjaannya itu adalah ibadahnya gitu. Makanya kenapa kalau di dalam Islam mulai dari sampai tidur sampai bangun dan mau tidur lagi, itu semuanya diiringi dengan doa. Maksudnya apa? Karena agar setiap pekerjaan sama orientasinya jelas. Orientasi pekerjaan sama itu jelas. Karena ada ayat Allah yang mengatakan fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Tapi suri tauladan yang baik itu bisa dimiliki oleh siapa? Oleh 3 orang. Pertama, 3 orang yang memiliki tiga orientasi. Pertama, liman yang Allah. Orang yang senantiasa mengorientasikan pekerjaannya itu hanya kepada Allah, pekerjaan apapun itu. Terus kemudian yang kedua, liman yang Allah. Wal yaumil akhir, orang yang senantiasa mengorientasikan pekerjaan sebagai tabungan akhirat. Dan yang terakhir itu adalah pada Allah kathir, orang yang banyak zikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya diartikan yang pasti dibutuhkan itu tidak, tapi zikir orang yang senantiasa ingat bahwasanya ini tidak lain adalah perintah Allah. Sadar tidak? Jadi berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat apa kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Artinya disadarkan dalam diri, ya Allah, aku ini kuliah tidak lain adalah melakukan perintahmu yang berupa tolakul itu. Ibadah nama begini.
boleh kalau ada namanya ibadah. Dan nanti perasaan itulah yang akan mencegah sampai dari melakukan hal-hal yang sifatnya dosa. Itu dicatat dulu di dalam hati. Karena semua amal yang kita lakukan itu katakan dengan Nabi innamal a'malu binniyat. Tapi ingat, jangan hanya terpancing kepada hadis ini saja. Karena kata dari amal itu sempurna dilihat dari 3 aspek. Pertama, niat yang harus kita jaga dengan bagus. Yang kedua, proses. Yang ketiga, bundanya. Contoh, sama niatnya api. Ya, niatnya api. Niat saya mau niat saya mau mengurangi pikiran manusia akan ketergantungan harta. Sing sama lakoni, niatnya kan bagus. Niat mengurangi pikiran manusia dari ketergantungan harta. Karena ketika manusia memiliki ketergantungan dengan harta, pasti pekerjaannya itu tidak akan baik. Kan seperti itu. Niatnya api. Tapi misalnya lakoni, kalau berhasil prosesnya tidak bagus. Terus barangnya berhasil benar, berhasil halal, tapi prosesnya yang baru benar. Kira-kira barangnya akan dikatakan baik atau tidak? Tidak. Niatnya api, barangnya api, prosesnya tidak baik. Atau sekarang niatnya kayak gini, aku niat sudah produk, ya kan, mengurangi sudah kelapa, niatnya betul. Terus kemudian prosesnya betul. Jadi membelikan sesuatu. Tapi jadi buku babi misalnya. Apakah ini bisa dikatakan baik? Tidak bisa. Tapi yang paling pokok dari semuanya, yang paling pokok dari keduanya, tangannya yang paling bagus. Cuman dia bukan berarti kedua hal tadi, proses dan bendanya itu bukan sesuatu yang harus kalian tinggalkan. Idealnya memang 3 ini yang harus kita miliki. Tapi ketika 3 tidak bisa kita miliki, yang paling pokok kita jaga itu adalah ini. Yang paling pokok yang harus kita jaga ini. Sudah jelas nih? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Besok kita akan membahas tentang cerita terkait dengan hadis tadi yang sudah kita sampaikan. Tadi kan hadis-hadisnya kan ada 3. Ada orang ahli ibadah tapi senang nyala Allah. Itu 1 poinnya ada di sana. Akhirnya dia mendapatkan neraka. Orang uang yang ahli ibadah tapi tidak belum nyala Allah dan dia hanya memiliki rasa takut kepada Allah. Itu uang yang selamat. Poin dari hadis ini adalah al-fajir ar-roji ilallah, orang yang melakukan dosa tapi dia memiliki harapan kuat kepada Allah, memiliki harapan kuat kepada Allah, itu lebih dekat kepada Allah dibanding orang yang ibadah tapi suka memutus harapan orang lain. Poinnya harus ada di sana. Sama dengan itu tapi masih memiliki harapan besar kepada Allah, itu masih lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi suka memutus harapan manusia. Itu saja mungkin poinnya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan menjaga Al-Fatihah. Alhamdulillah.